Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dari segi pekerjaan, asmara, dan keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dari ketiga aspek yang saya katakan tadi, guys, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu ataupun gambaran terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan di mana kamu bisa menerima dan di mana kamu bisa mengambilnya. Kamu hanya bisa berencana, saya hanya bisa memberikan suatu informasi. Lagi-lagi, di balik dari informasi dan perencanaan yang sedang kamu susun, yang memutuskan adalah Sang Pencipta, guys. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah ketika saya mengambil kartu yang saya pegang ini memberikan diri kamu suatu gambaran di mana gambaran tersebut bersifat keberuntungan atau justru kebalikannya? Saya akan mengambil beberapa kartu di mana kartu yang saya ambil ini bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap keputusan teman-teman. Apakah berpikiran secara positif atau berpikiran secara negatif? Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang di depan saya ini akan memberikan suatu informasi yang bersifat positifkah untuk diri kamu atau memang justru kebalikannya, guys? Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu pertama. Apakah di dalam kartu pertama ini ada hal yang membuat diri kamu akan menerima suatu keberuntungan atau memang kebalikannya? Muncul kartu The Eight of Swords, di mana kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu reaksi ataupun suatu kesimpulan terhadap satu orang ataupun terhadap satu energi, di mana satu energi ini sedang mengalami suatu kebuntuan atau mungkin sedang mengalami dalam satu pilihan, di mana satu pilihan tersebut dia tidak bisa menentukan keputusan terhadap diri dia. Apakah diri dia ingin maju atau memang diri dia hanya stuck di dalam satu tempat. Kalau saya mengkaitkan diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini dari sisi asmara, baik dari segi LDR, mungkin kemunculan kartu ini membuat diri kamu itu ada situasi yang sedang kamu pikirkan, di mana situasi yang sedang kamu pikirkan tersebut berupa apakah asmara yang sedang saya jalani ini akan memberikan saya suatu ikatan atau memang asmara yang saya jalankan ini memberikan saya kerugian. Karena di satu sisi guys, dengan kemunculan kartu ini saya melihat ada seseorang yang sudah berjuang semampu dia, ada seseorang yang sudah berkorban habis-habisan, akan tetapi perjuangan dan pengorbanan yang dia berikan terhadap pasangan dia bukan
dia dapatkan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan ekspektasinya. Sehingga dengan hal tersebut tidak dia dapatkan, dia berpikiran bahwasannya saya harus bisa mengambil satu pilihan, di mana pilihan ini apakah menyakitkan saya atau justru tidak menyakitkan saya harus bisa memutuskan hubungan ini, karena bagi saya hubungan LDR yang sedang saya jalankan ini hubungan hanya omong kosong doang. Kalau saya mengkaitkan hubungan rumah tangga kamu dengan kemunculan kartu The Eight of Swords, mungkin saat ini diri kamu hanya bertahan terhadap pasangan kamu karena memang kamu berpikiran segala bentuk kebutuhan kamu berdasarkan dari dia. Kalau perasaan, mungkin kamu sudah tidak memiliki perasaan terhadap pasangan kamu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Mungkin pasangan kamu sudah memberikan suatu tindakan ataupun sudah memperlakukan diri kamu sebagai lawan. Dengan dia memperlakukan diri kamu sebagai lawan, hari demi hari ada muncul pemikiran di dalam hati kamu, saya harus bisa pergi dari hubungan ini. Karena ketika saya ingin pergi dari hubungan ini, guys, kemungkinan saya akan menemukan sesuatu hal yang baru di luaran sana. Kamu lihat sendiri dengan kartu yang saya pegang ini. Hari demi hari, waktu demi waktu, hanya kebuntuan yang kamu rasakan dari segi asmara kamu, bukan suatu kebahagiaan yang kamu dapatkan dari pasangan kamu. Kalau saya berbicara dari sisi kamu yang masih sendiri, kemunculan kartu ini bisa saja kamu yang membuat sendiri. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena terlalu banyak pilihan yang kamu berikan terhadap orang yang mendekati kamu, sehingga dengan pilihan yang terlalu banyak kamu berikan terhadap orang tersebut pun berpikiran apa-apaan dan tujuan kamu apa. Saya tulus mendekatin diri kamu, tetapi diri kamu justru berpikiran yang aneh. Kalau saya berbicara dari segi pekerjaan dengan kemunculan The Eight of Swords, mungkin ada situasi di mana situasi tersebut membuat diri kamu berpikiran apa yang menjadi masalah terhadap diri saya, terhadap rekan kerja saya. Saya tidak pernah memberikan suatu tindakan yang negatif terhadap dia, tetapi kenapa dia memberikan suatu tindakan terhadap diri saya? Kamu berpikiran seperti itu, guys. Di sisi lain, ada saya lihat di dalam pekerjaan kamu sedang menunggu suatu keputusankah atau memang suatu promosi di dalam jabatan kamu. Akan tetapi hal yang sedang kamu tunggu tersebut dengan kemunculan kartu The Eight of Swords ini bisa saja 50% saya menyimpulkan itu hanya omong kosong, guys. Muncul kartu kebuntuan. Ini dia, guys. Nah, kalau saya berbicara dari segi usaha ataupun bisnis kamu, untuk saat ini ada suatu pemikiran yang saya lihat bahwasannya pemikiran tersebut sedang buntukah atau sedang berusaha mencari suatu pinjaman di mana pinjaman itu tidak kamu dapatkan. Nah, kenapa saya berbicara terhadap beberapa aspek tersebut, guys? Karena kemunculan kartu The Eight of Swords ini menggambarkan seseorang itu sudah menerima segala tindakan ataupun segala perilaku dari orang lain, tetapi dia ingin ngebalas, dia ingin melawan. Dari rasa perlawanan tersebut ada muncul kebuntuan yang kamu terima. Apakah diri kamu
masih berpikiran di jalan yang benar, atau memang perlawanan yang kamu berikan terhadap dia tidak memberikan hasil sesuai dengan ekspektasi kamu. Nah, bagaimana di kartu keduanya, guys? Muncul kartu Queen of Pentacles, di mana kemunculan kartu kedua ini menggambarkan seseorang di kehidupan masa lalu dia, guys. Seseorang yang kategori makmur, seseorang yang kategori kedermawan, seseorang yang kategori terjepit, atau mungkin di sisi lain seseorang yang ingin bebas dari kehidupan yang dimana kehidupan dia jalani merasa terkekang. Kalau saya mengkaitkan antara kartu Queen of Pentacles dengan kartu The Eight of Swords, kemungkinan diri seseorang ini saya lihat dia ingin mengalami yang namanya kebebasan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang selama ini kamu itu berada di dalam situasi di mana situasi itu kamu hanya selalu gagal, kamu hanya selalu buntu. Dari rasa kegagalan dan rasa kebuntuan itulah yang membuat pemikiran kamu dan perasaan kamu, kapan saya bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang lain di luar sana, dan kapan saya bisa merasakan suatu kebebasan di dalam hidup saya, karena selama ini saya hanya bisa hidup secara terkekang, ibaratnya seekor burung yang hanya berada di dalam sangkar, tidak tahu harus berbuat apa dan tidak tahu harus melawan sebagai apa. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu kedua di bagian kedua ini. Muncul kartu ini guys, kamu bisa melihat sendiri ada 5 orang dan 5 tongkat yang dia pakai, di mana kelima tongkat yang dia pakai dia pergunakan tersebut untuk mengalami atau melawan suatu masalah. Saya melihat ada satu energi yang sedang berpikiran terhadap permasalahan yang dia hadapin sekarang. Apakah permasalahan dia hadapin sekarang akan terselesaikan atau mungkin tidak terselesaikan? Satu energi ini sedang berusaha untuk mengatasi masalah ini guys, karena dia berpikiran masalah yang sedang dia hadapin ini sedikit ribet dan sedikit memakan waktu. Nah, bagaimana kartu di sampingnya? Wow, muncul kartu Three of Wands, di mana kemunculan kartu Three of Wands ini menggambarkan satu energi, di mana satu energi ini sebenarnya dia ingin keluar dari zona tidak nyaman tersebut. Atau bisa saja ketika diri kamu ingin keluar, ada seseorang yang sedang ingin mengadu nasib di luar kota kah, atau mungkin di luar negeri. Kalau saya mengkaitkan antara kartu Three of Wands dengan kartu di sampingnya guys, bisa saja permasalahan yang sedang kamu hadapin ini antara diri kamu dengan seseorang tersebut mungkin jaraknya terlalu jauh. Ibaratnya diri kamu berada di Jakarta dan lawan kamu berada di luar Jakarta. Ini dia guys. Permasalahan tersebut saya lihat sedikit memakan waktu. Karena jaraklah yang membuat masalah tersebut hari demi hari, waktu demi waktu semakin tidak terselesaikan.
Bagaimana kartu di samping Three of Wands? Wow, saya akan meletakkan kartu Knight of Wands ini di tengah-tengah. Berarti diri kamu sebenarnya ingin keluar dari permasalahan tersebut karena memang ada seseorang yang sudah mengacaukan kehidupan kamu, di mana dia mengacaukan kehidupan kamu bisa saja berupa dari tanggung jawab, berupa dari segi finansial. Kenapa saya mengatakan dari segi finansial? Mungkin ketika diri kamu masih ada ikatan terhadap mantan pasangan kamu, ada suatu keputusan yang kalian buat di mana keputusan tersebut kata pisah. Tetapi ketika kalian mengalami situasi kata pisah, kalian saya lihat di sini sedang memperebutkan suatu aset kah? Atau mungkin sedang memperebutkan status anak. Inilah masalah yang sedang dipikirkan oleh satu energi. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, mungkin dengan kamu keluar dari permasalahan yang memakan waktu tersebut, ada seseorang yang akan ngebantu kamu dari masalah tersebut. Dimana seseorang yang akan ngebantu kamu itulah berupa seseorang yang cukup diakui, cukup diandalkan, dan cukup dibanggakan. Ini dia guys. Tetapi kalau saya berbicara dari sisi lainnya, mungkin ada seseorang yang sedang berkomunikasi terhadap orang lain, di mana komunikasi tersebut jaraknya cukup jauh. Di luar kota kah, atau mungkin di luar negeri. Atau bisa saja saya berbicara dari sisi lain, kemungkinan dalam waktu dekat ini akan ada aset yang akan kamu jual dan kamu akan mengadu nasib di luar kota. Kenapa saya mengatakan diri kamu akan mengadu nasib di luar kota? Karena kamu berpikiran kalau saya tetap tinggal di tempat ini, pasti masalah tersebut akan muncul kembali dan saya pun tidak mendapatkan jawaban. Itu yang membuat diri kamu untuk pergi ke luar kota guys. Oke guys, kita langsung saja ke bagian ketiganya. Bagaimana untuk kedepannya? Muncul kartu The Chariot, di mana kartu The Chariot ini menggambarkan seseorang untuk kedepannya. Dia harus bisa mengubah arah pemikiran dia. Dia harus bisa memiliki sifat ambisius. Dia harus bisa memilih satu pilihan, walaupun pilihan yang akan dia ambil tersebut bersifat positifkah atau bersifat negatif. Setidaknya dengan kemunculan kartu The Chariot ini cukup jelas saya menyarankan diri kamu, kamu harus keluar dan kamu harus bisa menentukan satu pilihan dari rasa permasalahan dan dari rasa kekacauan yang diberikan oleh satu orang ini kepada diri kamu. Oke guys, saya akan menutup ketiga kartu ini dan masih mengangkat kartu The Chariot. Kartu di sampingnya, wow. Kamu memang untuk kedepannya ada perencanaan yang akan kamu buat. Tetapi lagi-lagi kenapa pemikiran kamu? Ada apa dengan diri kamu? Apakah diri kamu tidak bisa move on kah? Atau memang diri kamu tidak bisa bangkit dari kehidupan kamu yang kacau tersebut? Kenapa saya mengatakan seperti itu guys? Karena muncul kartu The Hangman. Seseorang yang digambarkan masih ragu untuk menentukan satu pilihan. Ada apa dengan diri kamu? Why? Kenapa?
Kamu masih menyimpan rasa kepedihan atau memang kamu ingin ngebalas rasa sakit hati kamu terhadap orang yang telah menyakitin kamu? Percuma. Itu akan merugikan diri kamu. Lebih baik daripada kamu masih memikirkan, kamu tentukan pilihan di dalam hidup kamu agar kamu bisa maju. Putar balikkan semua keadaan itu. Muncul kedua kartu ini, guys. Kamu memang memiliki sifat ambisius untuk mengubah kehidupan kamu. Tetapi pemikiran kamu justru berkata lain. Masih ragu dan masih dilema. Apakah saya bisa atau tidak? Kartu terakhir, guys. Wow. Saya akan menutup kartu The Hangman ini karena bagi saya kartu The Hangman ini merupakan kartu yang tidak pantas saya lemparkan terhadap diri kamu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya sudah berulang kali membilang kepada diri kamu, tentukan satu pilihan agar diri kamu bisa maju. Tetapi untuk saat ini saya melihat kondisi kamu masih stuck di dalam satu tempat. Nah, kalau saya berbicara dari sisi lain, ketika diri kamu bisa menentukan satu pilihan, akan ada yang kamu fokuskan untuk ke depan, di mana kefokusan diri kamu terhadap satu hal tersebut akan memberikan kamu kemakmuran, akan memberikan kamu kenyamanan, akan memberikan kamu kebahagiaan. Sebelum saya menutup pembicaraan saya dan menutup kartu saya ini, saya sedikit kecewa terhadap diri kamu, guys. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena diri kamu untuk saat ini belum bisa untuk maju, bangkit dan move on dari masa lalu kamu, buang manusia yang telah mencampakkan kamu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.